Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktikum mandiri dengan judul pembuatan arang. Kami dari kelas ST18 Responsi 1 dengan kelompok D dan subkelompok 3 yang beranggotakan Saya Regita Putri Cahyani Kurnia dengan NIM E24012416061 dan saya Naila Yusraida dengan NIM I14012411039. saya Iklimah Kuniasi dengan NIM E4401241076. Arang merupakan produk dari proses karbonisasi kayu yang sebagian besar komponennya merupakan karbon. Sedangkan arang aktif merupakan arang yang telah mengalami pemrosesan secara lanjut dengan pemanasan tinggi atau dengan direaksikan bahan-bahan kimia sehingga pori-pori pada permukaan arang menjadi terbuka dan mampu menjadi adsorben atau zat penyerap pada permukaan. Absorpsi adalah proses di mana suatu zat terserap ke dalam suatu cairan atau padatan secara keseluruhan. Sedangkan adsorpsi adalah proses di mana atom ion molekul terjebak di pori-pori permukaan dari adsorben. Adsorpsi hanya terjadi pada bagian lapisan-lapisan permukaan zat, sehingga dalam prosesnya bergantung pada luas permukaan dari zat penyerap. Arang dari tempurung kelapa ini dapat digunakan sebagai adsorben dengan kandungan bebas air sekitar 10-11% dan pH 6-8, serta memiliki sifat menyerap yang cukup besar serta pori-pori yang banyak. Namun pada keadaan awal, arang tempurung kelapa ini belum memiliki daya serap yang optimal sehingga perlu diaktifkan terlebih dahulu. Pembuatan arang dapat diproduksi dari berbagai material atau bahan yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi. Tujuan praktikum kali ini adalah 1. Mengetahui proses pembuatan arang menggunakan tempurung kelapa. Yang kedua, mengetahui proses reaksi kimia pada pembuatan arang. Bahan yang digunakan dalam praktikum mandiri pembuatan arang yaitu batok kelapa, ada bensin, kain yang sudah dibasahi, kaleng, korek api, dan bahan mudah terbakar yaitu kertas. Metode praktikum yang harus dilakukan adalah pertama, menyiapkan batok kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam kaleng. Setelahnya, tuangkan bensin ke dalam kaleng yang sudah berisi batok kelapa secukupnya. Bakar bahan mudah terbakar seperti kertas, lalu masukkan ke dalam kaleng. Tunggu sampai batok kelapa sudah terbakar sempurna. Jika dirasa batok kelapa sudah terbakar sempurna, maka bisa dimatikan menggunakan lap yang sudah disiapkan. Lap yang digunakan ini lap basah ya. Tunggu asap yang keluar dari kaleng tersebut hilang dengan sendirinya, baru lap bisa dibuka. Tada, proses pembuatan arang sudah selesai. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil percobaan yaitu perubahan bentuk dan warna pada batok kelapa. Perubahan bentuk yang terjadi pada batok kelapa yaitu batok kelapa menjadi sedikit menyusut karena terjadi proses pembakaran. Sedangkan perubahan warna yang terjadi pada batok kelapa yaitu batok kelapa menjadi warna hitam pekat karena sudah menjadi arang. Pembahasan yang dapat dijelaskan dari percobaan praktikum mandiri pada kali ini adalah karbon aktif merupakan karbon amorf dari plakat-plakat datar yang disusun oleh atom-atom C yang terikat secara kovalen dalam suatu kisi heksagonal datar dengan satu atom C pada setiap sudutnya yang luas permukaannya berkisar antara 300 m2 per G hingga 3500 m2 per G, dan ini berhubungan dengan struktur pori internal sehingga mempunyai sifat sebagai absorban. Pada umumnya, karbon aktif dapat diaktifasi dengan dua cara, yaitu dengan cara aktivasi kimia dengan hidroksida logam alkali, garam-garam karbonat, klorida, sulfat, fosfat dari logam alkali tanah, dan khususnya ZnCl2, CaCl2, asam-asam anorganik seperti H2SO4 dan H3PO4, dan aktivasi fisika yang merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan bantuan panas pada suhu 800 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius. Proses aktivasi merupakan hal yang penting diperhatikan di samping bahan baku yang digunakan. Yang dimaksud dengan aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Secara umum, pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses atau reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar atau fuel dan oksidator dengan menimbulkan panas atau nyala. Reaksi pembakaran bahan bakar padat adalah sebagai berikut. Bahan bakar padat ditambahkan O2 akan bereaksi menjadi gas buang plus abu min delta H. Proses pembakaran padatan terdiri dari beberapa tahap seperti pemanasan, pengeringan, devolatilisasi, dan pembakaran arang. Arang merupakan produk dari proses karbonisasi kayu atau batok kelapa yang sebagian besar komponennya berupa karbon. Sedangkan arang aktif merupakan arang yang telah mengalami pemrosesan secara lanjut dengan pemanasan tinggi atau direaksikan menggunakan bahan-bahan kimia sehingga pori-pori yang dimiliki arang menjadi terbuka dan mampu menjadi absorben atau zat penyerap pada permukaan. Karbonisasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan melepaskan zat yang mudah terbakar seperti CO, CH4, H2, formaldehid, metana, formik, dan asetil asid serta zat yang tidak terbakar seperti CO2, H2O, dan tar cair. Gas-gas yang dilepaskan pada proses ini mempunyai nilai kalor yang tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalor pada proses karbonisasi. Hal yang mempengaruhi daya serap arang aktif adalah sifat absorben, sifat serapan, temperatur, pH, dan waktu singkat. Saat melakukan percobaan pembuatan arang ini, perlu diperhatikan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti batok kelapa harus dalam keadaan kering dan jangan gunakan batok kelapa yang lembab karena dapat menghambat proses pembuatan arang. Selain itu, lakukan percobaan ini di ruangan terbuka dan jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar untuk menghindari kejadian yang dapat merugikan banyak orang. Sekian video praktikum mandiri dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.